Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenankan, kami dari kelas B3, nama saya Irfan Noval dan teman saya Nathanael Sinaga akan memberikan paparan mengenai tugas yang telah kami buat, yaitu tentang strategi atau solusi atas permasalahan yang dialami Indonesia saat ini. Dalam kesempatan kali ini, kami mengambil tema dari video yang berjudul yaitu Dilema Petani Indonesia dan Masa Depan Pangan Bangsa. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa semua bangsa mungkin menyadari bahwa Indonesia ini adalah negara yang subur dan kaya. Kekayaan alam yang melimpah, juga pertanian dan perkebunan yang ada di Indonesia. Bahkan karena hasil bumi itu sebuah lagu menyatakan bahwa Indonesia ini adalah tanah surga. Namun kita semua menyadari Indonesia ini adalah negara yang kaya dan subur. Namun kesadaran tersebut kadang tidak diikuti dengan bagaimana menjaga dan memaksimalkan apa yang ada di bumi kita. Untuk beberapa kebutuhan pokok misalnya seperti beras, kacang kedelai, jagung, gula tebu, sebagian besar itu kita impor dari negara lain. Kenapa impor? Karena hasil dari petani ini dikata tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan kenapa tidak cukup? Padahal negara kita ini adalah negara yang kaya dan subur. Dan dapat dijawab bahwa karena para petani di Indonesia ini tidak mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat sebagai stakeholder terbesar bagi mereka. Dan hampir semua tumbuhan bisa tumbuh di tanah Indonesia. Namun ironisnya, sistem pertanian serta perhatian khusus kepada para petani di Indonesia sangatlah kurang. Bahkan pertanian di Indonesia ini kalah dengan sistem pertanian negara yang tidak memiliki tanah sesubur seperti tanah di Indonesia, sehingga sektor pertanian Indonesia pun tak pernah mengalami kemajuan. Terima kasih, saya lanjutkan bahwa atas permasalahan-permasalahan yang dijelaskan oleh Irfan tadi, pemerintah telah berupaya untuk menjaga pertanian Indonesia agar tetap optimal dengan cara memberikan insentif bantuan benih kepada petani. Pemerintah juga mengadakan program pinjaman KUR. Pemerintah juga melakukan penyuluhan kepada anak muda melalui instansi perguruan tinggi agar profesi petani ini terus berkembang dan maju. Pemerintah juga melakukan optimalisasi pembangunan di bidang pertanian dan kesejahteraan keluarga petani. Menurut kami, upaya-upaya pemerintah tersebut sangatlah baik. Namun jika kita berkaca kepada negara lain seperti negara Jepang, Belanda, Australia, negara-negara tersebut menerapkan teknologi yang tinggi dan maju pada bidang pertaniannya. Dan hasilnya, pertaniannya bisa dinikmati oleh seluruh rakyatnya dan bahkan melakukan ekspor ke negara-negara lain. Nah, penerapan teknologi yang maju dalam sektor pertanian tersebut dapat membantu petani dalam mengurangi resiko gagal panen, keterbatasan lahan, dan bahkan mempercepat hasil panen. Kami memahami bahwa penerapan teknologi ini tidak dapat serta-merta diterapkan di Indonesia secara mendadak. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi dari pemerintah dan organisasi masyarakat serta perguruan tinggi di bidang pertanian dan teknologi pertanian untuk memberikan edukasi, tukar ilmu kepada petani agar Indonesia tidak kalah dengan negara-negara lain yang bahkan tanahnya tidak sesubur di Indonesia, dan tentunya agar impor yang dilakukan oleh Indonesia dapat berkurang sedikit demi sedikit. Nah, demikianlah yang dapat kami sampaikan terhadap video Dilema Petani Indonesia dan Masa Depan Pangan Bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pangan Indonesia.